Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Selawat serta salam mari kita panjatkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, bertemu lagi kita di Matkul Ulumul Hadis. Di sini kami akan menjelaskan daripada makalah yang berjudul macam-macam hadis sahih, macam-macam hadis hasan, macam-macam hadis dhaif. Nah, di sini saya tidak sendirian, akan tadi bersama teman-teman saya yaitu saudari Salma Nur Azkia dan Riri Rahmawati. Baiklah, saksikanlah daripada penjelasan-penjelasan yang kami akan paparkan. Secara bahasa, sahih berarti sehat atau mulus. Kata sahih adalah lawan kata dari saqam yang berarti sakit. Kemudian, istilah sahih digunakan untuk menyebut hadis yang bebas dari segala ilat. Adapun definisi hadis sahih menurut istilah adalah sebagai berikut. Definisi yang dikemukakan oleh Mahmud Al-Tuhan dalam kitab Taisir Al-Mustalahul Hadis, yang artinya hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit dari perawi yang sama dari awal sanad serta tidak syaz dan tidak ada ilat. Yang kedua, dalam kitabnya Ulumul Hadis, Ibnu Salah mendefinisikan hadis sahih sebagai berikut, yang artinya hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit. Apa itu dobit? Dobit ialah kuat hafalannya dari orang yang serupa, adil dan dobit sampai akhir sanadnya serta tidak ada terdapat syaz atau kejanggalan dan ilat ataupun cacat yang tersembunyi. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam hadis sahih. Yang pertama yaitu sahih li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi semua syarat hadis sahih berdasarkan kekuatan sendiri tanpa memerlukan dukungan dari hadis lain. Istilah li zatihi berarti dengan sendirinya menunjukkan bahwa hadis ini dianggap sahih karena keadaannya tanpa perlu penguat eksternal. Karakteristik hadis sahih li zatihi memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu sanad bersambung. Rangkaian perawi yang menyampaikan hadis ini bersambung tanpa ada yang terputus dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu perawi yang adil. Setiap perawi dalam sanad hadis ini adalah orang yang adil, yaitu muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan menjaga muru'ah atau kehormatan. Yang ketiga yaitu perawi yang dhabit. Setiap perawi memiliki hafalan yang kuat dan akurat atau mencatat dengan benar, memastikan bahwa hadis yang diriwayatkannya adalah benar dan tidak berubah. Yang keempat ialah tidak ada ilat. Hadis ini bebas dari ilat, yaitu cacat tersembunyi yang dapat mempengaruhi keabsahan hadis. Yang kelima yaitu tidak syaz, yaitu hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih terpercaya. Contoh, hadis sahih li zatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari berikut adalah salah satu contohnya yang telah tertera di makalah kami, yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf ibnu Yusuf, ia berkata, bercerita kepada kami Malik bin ibnu Syihab dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im dan dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib. Hadis ini memenuhi semua hadis, memenuhi syarat hadis sahih. Hadis ini memenuhi semua syarat hadis sahih. Yang pertama yaitu sanad bersambung. Setiap perawi menyampaikan hadis ini secara langsung dari gurunya. Yang kedua yaitu perawi yang adil. Setiap perawi dalam sanad ini adalah orang yang adil. Yang ketiga yaitu perawi yang dhabit. Setiap perawi memiliki hafalan yang kuat. Yang keempat yaitu tidak ada ilat. Hadis ini bebas dari cacat tersembunyi. Yang kelima yaitu tidak syaz. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat dengan karakteristik ini. Hadis sahih li zatihi merupakan hadis yang sangat dapat dipercaya dan digunakan. Nah, yang kedua yaitu sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi adalah hadis yang pada asalnya berstatus hasan namun menjadi sahih karena didukung oleh sanad lain yang memiliki perawi yang adil dan dhabit. Istilah li ghairihi berarti karena faktor lain, yaitu hadis ini menjadi sahih bukan karena dirinya sendiri tetapi karena adanya penguat atau syahid atau mutaba'at dari sanad atau hadis lain. Karakteristik yang pertama yaitu asalnya hasan. Hadis ini pada awalnya memiliki status hasan, yaitu perawi-perawinya adil namun tidak sekuat perawi-perawi dalam hadis sahih li zatihi. Yang kedua yaitu adanya penguat. Hadis ini didukung oleh sanad lain yang memperkuat kedudukannya.
Penguat ini bisa berupa hadis lain yang memiliki makna atau lafaz yang sama, atau dananya lebih dari satu sanad yang mengarah pada hadis yang sama. Yang ketiga yaitu tidak bertentangan. Tidak terdapat pertentangan dalam matan dengan hadis-hadis yang lebih kuat atau sahih li zati. Yang keempat yaitu bersambung. Sanad hadis ini bersambung dari perawi pertama hingga terakhir tanpa ada terputus. Yang kelima yaitu adil dan dhabit. Perawi dalam sanad memiliki sifat adil, karakter moral yang baik, dan dhabit, kemampuan hafalan yang baik. Meskipun mungkin tidak sekut perawi dalam hadis sahih li zatihi. Contoh hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang pada awalnya dinilai hasan, tetapi mendapatkan dukungan dari sanad lain sehingga naik derajatnya menjadi sahih. Berikut ini adalah contoh hadis dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini pada asalnya diriwayatkan oleh perawi-perawi yang memiliki kualitas hasan, namun karena terdapat beberapa sanad yang mendukungnya, hadis ini naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Penilaian hadis seperti ini menunjukkan pentingnya memahami konteks dan kekuatan sanad dalam ilmu hadis. Sahih li ghairihi menekankan bahwa meskipun suatu hadis mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sahih pada awalnya, dukungan dari sanad lain dapat memperkuat dukungannya. Baiklah, adapun bagian C yaitu hukum mengamalkan hadis sahih. Hadis sahih li zatihi dan sahih li ghairihi, keduanya memiliki status yang kuat dan dapat dijadikan landasan dalam amalan dan hukum Islam. Hadis sahih li zatihi adalah hadis yang memenuhi semua syarat keabsahan dengan sendirinya, yaitu sanad yang bersambung, perawi yang adil dan dhabit, dan tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Karena hadis ini memiliki keabsahan yang sempurna, umat Islam wajib mengamalkan dan menjadikannya sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum akidah dan ibadah. Sementara itu, hadis sahih li ghairihi meskipun pada awalnya hanya berstatus hasan, menjadi sahih karena didukung oleh sanad atau hadis lain yang memperkuatnya. Oleh karena itu, hadis ini juga dianggap valid dan dapat diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan Islam. Penggunaan hadis sahih li ghairihi dalam amalan dan hukum Islam adalah sah dan diterima, terutama ketika tidak terdapat hadis sahih li zatihi yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian, kedua hadis sahih ini memiliki otoritas yang kuat dan penting dalam praktek keagamaan, membantu umat Islam dalam menjalankan ajaran agama dengan landasan yang benar dan terpercaya. Kemudian hadis hasan. Istilah hasan dalam hadis merujuk pada keadaan hadis yang berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung tanpa adanya kejanggalan atau cacat tersembunyi, namun tidak cukup kuat untuk dijadikan hukum seperti hadis sahih. Meskipun demikian, hadis hasan masih dianggap sebagai sumber pengetahuan dan dapat digunakan sebagai hujah atau dalil dalam beberapa konteks tertentu dalam agama Islam. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam hadis hasan. Yaitu yang pertama, hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi ialah hadis yang memenuhi semua syarat hadis sahih, kecuali tingkat ketelitian dan kekuatan hafalan atau dhabit. Perawinya yang sedikit lebih rendah meskipun sanadnya bersambung dan perawinya adil. Kekuatan hafalan perawi tidak setinggi yang ada dalam hadis sahih. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, namun memiliki sedikit kekurangan dalam hal hafalan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat dan tidak memiliki cacat tersembunyi. Hadis hasan li dzatihi memiliki posisi yang penting dalam ilmu hadis dan dapat digunakan sebagai dalil dalam berbagai aspek ajaran Islam, meskipun tidak sekuat hadis sahih. Kemudian yang kedua, yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang pada dasarnya adalah hadis dhaif atau lemah, namun karena
terdapat beberapa sanad atau jalur riwayat lain yang mendukungnya, hadis tersebut naik derajat menjadi hasan. Hadis ini memiliki beberapa jalur riwayat yang lemah, namun karena terdapat beberapa jalur yang mendukungnya, hadis ini berubah menjadi naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Terutama dalam konteks fadail amal atau keutamaan amal, nasihat, dan cerita-cerita moral. Penggunaan hadis ini diakui karena meskipun terdapat kelemahan, namun kelemahan tersebut tidak cukup untuk menolaknya sepenuhnya berkat adanya dukungan dari riwayat lain. Adapun hukum mengamalkan hadis hasan ialah sebagian ulama memandang bahwa kedua hadis tersebut dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam Islam, terutama dalam hal-hal yang bersifat fadail amal atau keutamaan amal dan nasihat umum. Mereka berpendapat bahwa meskipun tidak mencapai tingkat kekuatan hadis sahih, hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi masih bisa dijadikan pedoman dalam ibadah dan perilaku sehari-hari, terutama karena tetap memenuhi sebagian syarat keabsahan hadis. Hadis doib. Definisi hadis doib. Hadis doib adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat kekuatan atau keotentikan seperti yang terdapat pada hadis sahih atau hasan. Berikut adalah beberapa macam hadis doib. Hadis mursal. Hadis ini memiliki cacat dalam sanadnya karena perawi yang meriwayatkannya tidak menyebutkan nama perawi langsung dari siapa ia mendengar hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai gantinya, perawi tersebut langsung menyebutkan hadis dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan perawi yang menghubungkannya. Contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis mu'allaq. Hadis ini memiliki cacat dalam sanadnya karena bagian awal rantai perawi telah dihilangkan. Yang ketiga, hadis maqtu. Hadis ini memiliki cacat dalam sanadnya karena ada bagian yang terputus dari rantai perawi. Yang keempat, hadis mudallas. Hadis ini memiliki cacat dalam sanadnya karena perawi yang meriwayatkannya menggunakan kata-kata tertentu untuk menyembunyikan kelemahan dalam sanadnya. Yang kelima, hadis matruk. Hadis ini memiliki cacat dalam matanya karena memiliki kesalahan atau cacat dalam teks hadis yang menyebabkan hadis tersebut dianggap tidak dapat diterima. Hukum mengamalkan hadis doib. Hukum mengamalkan hadis doib menjadi tema pembicaraan yang kompleks dalam ilmu hadis. Sebagian ulama memandang bahwa mengamalkan hadis doib dapat diterima dalam konteks tertentu, terutama jika hadis tersebut didukung oleh hadis lain yang lebih kuat atau jika dapat memberikan manfaat moral atau kebaikan sosial. Namun, sebagian ulama lainnya lebih berhati-hati dalam mengamalkan hadis dhaif dalam praktik keagamaan. Manfaat dari mempelajari macam-macam hadis. Mempelajari macam-macam hadis memiliki banyak manfaat penting bagi umat Islam. Yang pertama, memahami kualitas hadis. Yang kedua, menjaga kemurnian ajaran. Baiklah, adapun kesimpulan daripada makalah kami yang berjudul macam-macam hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif ialah dalam konteks memahami dan mengaplikasikan macam-macam hadis penting untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pemahaman yang mendalam mengenai macam-macam hadis memberikan landasan yang kuat dalam menilai keabsahan sebuah hadis sehingga mampu menghindari pemalsuan dan keliru dalam pengambilan keputusan keagamaan. Yang kedua, pendekatan yang bijaksana dalam menyampaikan pembahasan macam-macam hadis kepada narasumber yang sangatlah penting dengan mempertimbangkan faktor usia, pengalaman, dan preferensi pembelajaran. Dapat diciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk memahami konsep ini dengan baik. Dalam menghadapi tantangan pemahaman dan aplikasi macam-macam hadis, solusi seperti mengaitkan manfaat langsung dari pemahaman hadis-hadis langsung dari pemahaman macam-macam hadis, menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik narasumber, dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pengetahuan adalah langkah-langkah yang efektif. Dengan cara ini diharapkan para narasumber dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi konsep macam-macam hadis, sehingga dapat menghasilkan praktik keagamaan yang lebih otentik dan berdasarkan ajaran Islam yang benar. Baiklah, cukup sekian daripada makalah yang kami bisa paparkan. Untuk seterusnya yaitu silahkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.